Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Jessica Burupinam, kedua Marina Nikita Mamani, ketiga ada Kak Sri Wahyuni Nasution, dan terakhir ada Tia Dalbina Berpenangin-angin. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran beras di Sumatera Utara pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022. Nah, video ini kami buat guna melengkapi salah satu tugas mata kuliah Matematika Ekonomi, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tiur Malasari Sregar dan juga Ibu Putri Mauludina Fadila. Baiklah, pasti teman-teman sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Jadi tetap stay tune ya teman-teman. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian beras terlebih dahulu. Beras adalah salah satu bahan makanan pokok yang berasal dari biji padi, yang dimana biji padi yang telah dipanen kemudian diolah dengan cara diproses untuk memisahkan bagian dalam biji padi yang berwarna putih dari bagian luar biji padi ataupun disebut dengan sekam. Nah, beras diolah dengan cara dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Dan Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen terbesar di dunia, dan budaya makan nasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, akan tetapi, karena para petani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal dan konsumsi per kapita yang besar, sehingga Indonesia masih tetap perlu mengimpor beras. Selanjutnya ada peran-peran beras. Yang pertama yaitu sebagai sumber karbohidrat dan nutrisari penting, kedua sebagai makanan pokok di berbagai negara, ketiga bahan baku industri makanan dan minuman, keempat tantangan ketersediaan dan keamanan pangan, kelima komoditas perdagangan internasional, dan yang terakhir berkaitan dengan kebijakan pangan. Nah, sekian pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran beras. Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi gizi, ekonomi, dan industri makanan dan minuman. Berikut adalah penjelasan secara lengkap dan panjang tentang peran beras. Yang pertama itu sumber karbohidrat dan nutrisi penting. Beras merupakan salah satu sumber utama karbohidrat kompleks, serat, serta beberapa nutrisi penting seperti vitamin B kompleks dan mineral seperti zat besi dan seng. Karbohidrat kompleks yang terdapat pada beras memberikan energi bagi tubuh, dan serat pada beras bermanfaat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, vitamin B kompleks dan mineral pada beras juga diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting seperti pembentukan sel darah merah dan kesehatan tulang. Yang kedua, yaitu makanan pokok di banyak negara. Beras merupakan makanan pokok di banyak negara di seluruh dunia, terutama di Asia dan di Afrika. Di Indonesia sendiri, budaya makan nasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, beras memberikan kontribusi yang signifikan bagi kecukupan gizi dan kesehatan tubuh manusia. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bahan baku industri makanan dan minuman. Beras juga memainkan peran yang sangat penting dalam industri makanan dan minuman, di mana beras digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai jenis produk makanan dan minuman, seperti mie, kue, dan sebagainya. Oleh karena itu, permintaan beras yang tinggi membuat industri ini berkembang dengan pesat. Yang keempat, komoditas perdagangan internasional. Secara ekonomi, beras juga memainkan peran penting sebagai komoditas perdagangan internasional. Beras merupakan salah satu produk ekspor utama dari berbagai negara, dan industri beras menyerap tenaga kerja yang signifikan dalam rantai pasokan, dari petani hingga distributor dan pengekspor. Oleh karena itu, produksi beras juga memainkan peran penting dalam perekonomian negara-negara penghasil beras. Yang kelima, tantangan ketersediaan dan keamanan pangan. Namun, karena permintaan beras yang tinggi dan ketergantungan pada varietas padi tertentu yang lebih produktif, beberapa negara mengalami masalah terkait ketersediaan dan keamanan pangan yang cukup. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pertanian dan diversifikasi pangan menjadi hal yang penting untuk mengatasi masalah ini. Yang keenam, kaitannya dengan kebijakan pangan. Selain itu, beras juga menjadi fokus kebijakan
kebijakan pangan dalam banyak negara, baik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi beras. Beberapa negara memiliki kebijakan untuk membatasi impor beras, baik guna meningkatkan produksi dalam negeri, sedangkan beberapa negara lainnya memilih untuk mengimpor beras guna memenuhi kebutuhan. Jadi, dalam kesimpulan, beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi gizi, ekonomi, industri makanan, dan minuman. Namun, peran beras ini juga diiringi dengan tantangan seperti ketergantungan pada varietas padi tertentu yang lebih produktif, dan ketersediaan dan keamanan pangan yang cukup. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pertanian dan diversifikasi pangan menjadi hal yang penting untuk mengatasi masalah ini. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penawaran beras pada tahun 2020 sampai 2022 di Sumatera Utara. Nah, terlihat pada gambar berikut bahwa luas panen padi di Sumatera Utara berdasarkan hektar pada tahun 2020 seluas 388.591,22 hektar. Nah, pada tahun 2021 seluas 385.405,0 hektar. Nah, pada tahun 2022 luas panen padi di Sumatera Utara seluas 411.462,1 hektar. Nah, berdasarkan gambar 1.1 tersebut, luas panen padi di Sumatera Utara mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 sampai 2022. Terjadi penurunan luas panen padi dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar 3.186,22 hektar. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan luas panen padi yang cukup pesat sebesar 26.057,1 hektar. Nah, jika luas panen padi semakin meningkat, maka akan mempengaruhi faktor produksi padi, karena hal ini merupakan salah satu faktor produksi yang turut menentukan tingkat produksi hasil pertanian adalah luas lahan. Jadi, jika luas lahan atau luas panen padi di Sumatera Utara meningkat setiap tahunnya, maka akan berdampak baik bagi faktor produksi padi. Nah, selanjutnya ada luas produktivitas padi di Sumatera Utara dalam kuintal per hektar seperti gambar berikut. Nah, berdasarkan tabel yang tersedia, pada tahun 2020 luas produktivitas padi di Sumatera Utara sebesar 52,51 kuintal per hektar. Nah, luas produktivitas padi di Sumatera Utara pada tahun 2021 52 kuintal per hektar. Pada tahun 2022, luas produktivitas padi di Sumatera Utara 50,76 kuintal per hektar. Nah, berdasarkan gambar 1.2 tersebut, luas produktivitas padi di Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 sampai 2022. Terjadi penurunan luas produktivitas padi pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 0,51 kuintal per hektar. Nah, kemudian terjadi penurunan kembali sebesar 2,76 kuintal per hektar pada tahun 2021 sampai 2022. Jika terjadi penurunan produktivitas padi secara terus-menerus tiap tahunnya, maka akan menjadi masalah yang serius. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi produksi padi dan akan berakibat pada ketersediaan beras di Sumatera Utara itu sendiri. Nah, selanjutnya ada luas produksi padi di Sumatera Utara dalam ton. Terlihat pada gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2020 luas produksi padi di Sumatera Utara dalam ton yaitu 2.040.500,19 ton. Nah, pada tahun 2021 sebesar 2.004.142,51. Nah, pada tahun 2022 sebesar 2.088.584,00 ton. Berdasarkan gambar 1.3, luas produksi padi di Sumatera Utara mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 sampai 2022. Terjadi penurunan luas produksi padi
pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 36.357,68 ton. Kemudian terjadi peningkatan luas produksi padi pada tahun 2020 sampai 2022 sebesar 84.441,46 ton. Terjadi peningkatan dan penurunan luas produksi padi ini sejalan dengan luas panen. Hal ini dikarenakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi adalah luas panen padi. Berdasarkan gambar 1.1 tadi dapat dilihat luas panen padi di Sumatera Utara mengalami penurunan dan peningkatan sama halnya dengan luas produksi padi. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penawaran beras di Sumatera Utara pada tahun 2020 sampai 2022 akan cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan luas lahan atau luas panen padi yang cenderung mengalami penurunan akan membuat penawaran beras juga mengalami penurunan. Seperti yang telah diketahui bahwa luas lahan merupakan faktor pendukung yang paling besar dibanding faktor lainnya dalam mempengaruhi penawaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran beras di Sumatera Utara. Yang pertama, produksi padi. Produksi padi yang semakin tinggi akan meningkatkan penawaran beras di Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara padi dan beras. Yang kedua, harga beras. Harga beras yang semakin tinggi akan mendorong petani untuk menanam padi lebih banyak sehingga dapat meningkatkan penawaran beras. Akan tetapi, apabila harga beras turun, maka para petani mungkin beralih ke tanaman lain sehingga dapat menurunkan produksi beras. Yang ketiga, ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan merupakan faktor yang paling signifikan dalam penawaran beras. Hal ini dikarenakan semakin banyak lahan pertanian, maka semakin banyak produksi padi yang dihasilkan. Yang keempat, teknologi pertanian. Dengan adanya pengembangan teknologi, maka akan meningkatkan produksi. Oleh karena itu, apabila kita menggunakan teknologi pertanian dengan baik, maka akan meningkatkan produksi dan efisiensi produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan penawaran beras. Yang kelima, infrastruktur. Infrastruktur yang memadai seperti jalan raya yang lancar dan irigasi yang memadai dapat memudahkan transportasi dan distribusi beras dari petani ke konsumen sehingga dapat meningkatkan penawaran beras. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendorong produksi padi dan perdagangan beras seperti subsidi pupuk dan regulasi ekspor impor beras dapat meningkatkan penawaran beras di Sumatera Utara.